Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di partnya untuk Alinea. Masih belajar tentang rekayasa teks di HTML. Ini adalah hasil dari praktek kita di materi sebelumnya, yaitu tentang pewarnaan pada teks atau menggunakan sintaknya font color. Masih menggunakan file yang sama. Di sini HTML-nya masih berjudul Alinea. Ini adalah HTML yang digunakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini tentang font color. Sekarang kita belajar tentang font face, atau font face itu bisa ada yang mengatakan juga font family. Contohnya seperti ini. Nah, kalau Anda membuka WordPad atau membuka Microsoft Word, itu ada font seperti ini. Nah, inilah Corbel, Courier, misalkan ada Arial, Times New Roman, dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan font face atau font color. Nah, sebagai praktek ini saya besarkan hanya sebagai praktek saja untuk memperbesar ukurannya ini. Nah, di HTML juga dikenal perintah-perintah tersebut untuk memberikan face atau memberikan family pada font-font yang diinginkan. Ini contohnya saya ambil saja di sini. Cukup saya Ctrl C, Ctrl V saja, karena color dengan family itu dalam satu parent, yaitu namanya perintah font. Jadi tidak perlu menulis perintah parent font ini berkali-kali, tapi cukup satu kali saja, baru nanti di sini childnya beberapa, tidak apa-apa, lebih dari satu. Saya ingatkan kembali untuk font dibuka, sintaknya, kemudian font penutupnya ada di sini. Seperti kemarin ya, kita sudah bahas, ada body pun juga ada body pembuka dengan penutup. Di sini sintak pembuka titel, kemudian di sini juga sintak penutupnya titel. Nah, untuk family, di sini langsung aja saya tuliskan misalkan font color. Jadi ini sintak childnya ditumpuk-tumpuk lebih dari satu. Font colornya red, baru di sini saya spasi lagi. Misalkan saya gunakan face, saya menggunakan yang ini misalkan Times New Roman. Nah, kemudian yang bawahnya sini ada font spasi color green, diberikan spasi. Misalkan di sini face-nya saya kasih Arial black, misalkan Arial saja ya, jangan black, nanti kan ini warnanya sudah hijau. Yang blue ini misal saya kasih face-nya dia misal Verdana. Kemudian yang ini misal contohnya coba pakai monotype Sursiva, nanti dia terdeteksi atau tidak. Oke, kita lihat setelah disimpan, lihat perubahannya di browser. Oke, biar rapi saya kasih perintah break dulu di sini. Jadi di sini belakang sini, di tengah sini saya kasih. Kita lihat perubahannya gimana. Nah, ini pertama warna merah menggunakan Times New Roman. Kemudian yang hijau ini fontnya adalah Arial. Kemudian yang biru yang tampak di sini fontnya adalah Verdana. Kemudian yang paling bawah ini kan seharusnya monotype Sursiva, tetapi dia tidak terdeteksi sehingga dia berubah kembali menjadi seperti paling atas, yaitu Times New Roman atau font yang lain. Ini kalau seperti ini tidak terdeteksi, bisa jadi kita yang salah menuliskan nama fontnya, atau memang font tersebut tidak ada di operasional system yang Anda gunakan. Contoh, untuk menghadapi seperti ini, coba kita lihat dulu apakah monotype Sursiva itu tulisannya seperti itu, M. Nah, ini tulisannya seperti ini saya copy. Nah, sorry, ini harusnya ini fontnya di notepad saja ya, bukan yang jadi ke sini. Nah, ini tadi. Nah, saya tulis seperti itu, Ctrl S, kemudian nah, setelah di refresh ternyata dia tidak mau berubah menjadi monotype Sursiva. Jadi bisa kita simpulkan tidak semua font itu bisa digunakan ke HTML. Ada berbagai masalah yang perlu dicermati jika menggunakan font face. Salah satu yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu font tersebut tidak dikenali oleh operational system yang Anda gunakan, atau penyebab kedua bisa jadi memang font tersebut tidak dikenali oleh
browser atau peramban. Karena pada dasarnya setiap peramban itu memiliki sifatnya masing-masing. Nanti di pembahasan tentang CSS kita juga akan memberikan perintah seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan perintah warna saja, red seperti itu, semua peramban itu akan mengenali. Tetapi bagaimana jika misalkan kita memberikan perintah itu berupa warna yang gradasi? Nah, itu perintahnya yang muncul di Chrome, di Internet Explorer, di Opera, di Safari itu berbeda. Sehingga kita harus memberikan baris-baris perintah yang lebih panjang. Jadi, baris perintah untuk Chrome, untuk Internet Explorer, untuk Opera, dan seterusnya, seperti itu. Sehingga nanti user yang mengakses website Anda, apapun perambannya dia tetap mendapatkan penampilan seperti apa adanya web tersebut kita desain. Nah, itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih jauh pembahasannya, yaitu tentang desain menggunakan CSS. Nah, ini preview sebentar saja tentang kasus yang sering terjadi untuk urusan font. Mohon maaf, ini tadi fontnya kepencet ya, jadi saya ganti dulu. Biasanya pakai Times New Roman. Oke, ini sepertinya kepencet ini yang italiknya. Nah, ini. Nah, oke, udah kembali. Ini hanya font untuk Anda ngetik di notepad saja, tetapi tidak berpengaruh kepada di HTML sini. Kesimpulannya tadi, saya ulangi. Yang terakhir ini, yang warna orange. Nah, ini warna orange harusnya monotype Sourceiva, tetapi dia tidak muncul sebagai monotype Sourceiva. Kalau saya mengenali ini Times New Roman, sama dengan yang atasnya ini. Kenapa muncul Times New Roman? Karena defaultnya atau bakunya atau secara awal HTML itu mengenali segala macam font itu adalah Times New Roman. Nah, sehingga apapun font yang kita ketikkan dia akan muncul sebagai Times New Roman, meskipun kita tidak memberikan perintah font face Times New Roman. Secara default dia akan tampak seperti ini. Tetapi suatu saat misalkan klien Anda meminta web tersebut dalam font Arial, maka Anda harus memberikan perintah font face. Oke, seperti itu tentang pembahasan kita di font face. Sekarang kita masuk ke alinea. Saya siapkan di sini contoh alinea yang panjang. Nah, biasanya kalau tulisan alinea itu kan panjang-panjang ya. Saya kopikan langsung di sini. Jika di-copy langsung seperti ini, efeknya seperti apa? Nah, saya ingin tentu ini lebih rapi. Jadi ini turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, cukup kita gunakan break saja, seperti yang selama ini kita gunakan. Misalkan saya taruh di sini, di belakang tulisan pajak ada break lagi, di belakang alinea pertama ada break lagi, kemudian ini ada misalkan seperti ini ya, break lagi, di sini juga ada break lagi. Sehingga yang kita dapatkan adalah seperti ini. Misalkan ini kurang turun ya bisa Anda tambahkan di sini. Berarti ini kan pajaknya. Ini mau diturunkan ya berarti perintahnya di depannya untuk memberikan jarak. Nah, seperti itu. Ini sudah ada jarak, ini sudah ada jarak. Pertama yang ingin saya berikan pada suatu alinea itu adalah judul. Judul tentu berbeda dengan isi teks atau isi alinea tersebut. Judul biasanya ukurannya lebih besar. Nah, di HTML itu disediakan perintah namanya heading. Saya tulis di sini. Perintah namanya heading. Tulisannya seperti ini ya. Perintah head. Dari asal kata head. Nah, perintah heading. Perintah heading nama juga head itu untuk memberikan judul. Di pajak ini nanti kita berikan perintah heading. Heading itu ada H1, H2, H3. Seperti Anda nulis karya-karya ilmiah mungkin. H1 itu untuk nulis bab. H2 untuk subbab. H3 untuk subbabnya dari H2. Nah, begitu seterusnya. Kita coba menggunakan perintah H1. Cukup tulis H1 seperti ini, dibuka di situ. Misalkan saya tutup sebelum perintah break. H1 tutup, kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, sepersis tulisan bab. Misalkan bab 1, gunakan H1. Perubahan yang lain misalkan kita gunakan ini H2 agar kelihatan seperti apa bedanya.
H2, di sini juga penutupnya H2. Terus di refresh. Nah, ini bab, ini sub bab. Bagaimana dengan H3? Kita coba saja. Di sini misal contohnya H3. Nah, ini contohnya H3 ditutup juga dengan H3. Ctrl S di browsernya, tekan F5 atau tombol refresh yang ada di sini. Nah, sudah kelihatan. Ini bab, ini subbab. Ini biasanya subbabnya dari yang ini lagi sampai H3. Sudah kelihatan. Fontnya lebih besar, lebih kecil lagi, tetapi toh tulisannya di H3 ini tetap berbeda dengan tulisan teks pada alineanya. Meskipun ini ukuran fontnya tidak terlalu besar, tetapi dia sudah dibekali dengan penebalan atau perintah bold. Jadi kita tidak perlu menuliskan perintah terlalu panjang tentang boldnya, tentang ukuran fontnya, tentang perintahnya, ukuran teks dan seterusnya. Tetapi kita bisa potong kompas dengan menggunakan H1, H2 maupun H3. Nah, ini fungsinya. Kemudian untuk teks, rekayasa yang biasanya dilakukan untuk teks itu kan rata kanan kiri, misalkan seperti itu. Ini entah rata kanan kiri entah belum, karena mungkin ini kebetulan kirinya lurus, kanannya juga lurus, kebetulan saja. Tapi bagaimana jika kita ingin meratakan kanan kiri? Nah, baru kita, ini karena udah nggak kepakai, saya close saja, sehingga kita menggunakan perintah alinea atau perintah paragraf. Alinea itu perintahnya cukup seperti ini saja, dari asal kata paragraf atau paragraf gitu kalau di bahasa Inggris kan. Pembukanya di sini, penutupnya di akhir paragraf. Misalkan saya tuliskan penutupnya di sini. Anda tuliskan misalkan penutupnya di sini juga tidak apa-apa jika memang panjang paragraf yang mau Anda maintenance cuma segini. Tapi karena panjang paragraf yang ingin saya maintenance itu selebar ini, sehingga tab penutupnya saya taruh di sini. Seperti halnya font tadi, untuk perintah P itu jika kita berikan seperti ini belum berefek apa-apa. Sehingga perlu kita berikan perintah lanjutan, misalkan saya kasih alignment. Line begitu saja, justify. Ingat ya, justify itu rata kanan kiri. Ctrl S, kemudian di sini saya refresh. Nah, dia sudah rata kanan kiri. Untuk alignment, nah ini ada macam-macam ya, ada justify, ada center jika rata tengah. Coba saya kasih center, berarti rata tengah. Ctrl S, jangan lupa, kemudian di refresh. Nah, dia alineanya rata tengah. Selain rata tengah, ada lagi rata kiri, berarti left. Ctrl S lagi, bisa tekan F5 di keyboard. Nah, rata kiri. Satu lagi untuk alignment, yaitu rata kanan. Nah, seperti ini, kemudian di refresh. Tuh, rata kanan itu, right ya. Nah, kok ditulis kanan. Nah, dia sudah rata kanan. Tergantung maintenance-nya Anda seperti apa dan seperti apa yang dibutuhkan. Mana yang Anda gunakan, apa justify atau left, right atau center. Tergantung nanti seperti apa. Terkadang alinea 1 itu harus rata kiri, alinea 2 rata tengah. Nah, itu Anda tinggal buka tutupnya ini saja yang disesuaikan. Coba misalkan ini penutupnya ini saya pindah. Ctrl X, misalkan saya paste ke sini. Yang atas ini rata kanan, kemudian yang kiri saya bikin yang bawah. Nah, ini saya bikin rata kiri, misalkan bukanya di sini, tutupnya di sini. Yang tengah ini saya bentuk alinea juga, misalkan yang tengah itu ya rata tengah, misal di sini berarti dia center, penutupnya di sini. P, save ke browser, klik F5. Nah, sudah beda. Ini rata kanan ya, right, center yang ini, yang paling bawah rata kiri. Nah, seperti ini. Itu juga tidak apa-apa. Jadi, tergantung Anda buka tutupnya di mana. Di sini bukanya, di sini tutupnya. Itu yang berpengaruh pada perbedaan
alinea satu dengan alinea yang lain. Tetapi jika semua alinea itu misalkan perintahnya sama, ya cukup seperti yang awal tadi. Bukanya di sini, tutupnya di akhir alinea. Sekali lagi, apapun perintahnya sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, itulah hal yang kita pelajari tentang alinea. Mulai dari tadi font color, font face yang di atas ini, kemudian perintah H1, H2, dan H3 untuk urusan heading. Kemudian yang kita pelajari tadi adalah alignment, yaitu ini rata kanan, rata tengah, rata kiri, serta contoh yang tadi tentang justify. Itulah perintah-perintah yang kita gunakan untuk kebutuhan alinea. Silahkan, tidak harus semua perintah digunakan, tetapi sesuaikan dengan apa kasus yang perlu dipecahkan. Terima kasih telah menonton, silakan dipraktekkan apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.